Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Kita sungguh bersyukur sebab malam hari ini kita masih diberi kemampuan oleh Tuhan. Dan kalau kita ada sebagaimana kita ada semua karena kasih setia Tuhan. Amin. Untuk itu mari kita gunakan waktu ini untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersekutu dengan firman dan Roh Kudus. Sebab kita percaya bahwa kita hidup di dalam firman-Nya. Sebab firman-Nya itu hebat, firman-Nya berkuasa, sanggup melakukan banyak perkara dalam kehidupan kita. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk hari-hari yang kami sudah lalui Tuhan. Dan kami mengaku bahwa kami dapat melaluinya karena Engkau beserta dengan kami. Kami melaluinya karena Roh-Mu memimpin kami, menuntun kami, membimbing kami untuk tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Dan malam hari ini pun kami hendak membaca firman Allah, sebab kami percaya firman-Mu berkuasa bagi hidup kami. Firman-Mu sanggup menolong kami. Firman-Mu sanggup menuntun kami untuk tetap ada di dalam kebenaran. Terpujilah Engkau sampai selamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan mengambil satu bagian yang tercatat di dalam firman Tuhan. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi, saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Abang, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Mari kita memperhatikan ayat yang ke-14, Bapak Ibu. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata bahwa ketika kita percaya menerima Tuhan sebagai Tuhan kita dan Juru Selamat kita, maka kita diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan saya percaya setiap kita yakin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ayat ini berbicara bahwa orang yang dipimpin Roh Allah, dia anak Allah. Beberapa waktu yang lalu saudara, kita dalam satu momen yang begitu luar biasa. Dan saya percaya bahwa ketika kita memperingati Roh Kudus dicurahkan, maka kita semakin bersemangat meyakini bahwa roh yang berdiam dalam diri kita itu bukan roh yang sembarangan, tetapi dia roh yang berasal dari Allah. Dan jika roh Allah berdiam dalam kehidupan kita, saudara, maka itu sesuatu yang luar biasa. Dipenuhi oleh Roh Kudus, ada hal yang harus dialami oleh orang-orang percaya, anak-anak Allah. Namun bukan hanya dipenuhi, saudara. Bagaimana kehidupan kita ini bukan hanya dipenuhi, tapi kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup saya dan saudara membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu menuntun kita, membimbing kita, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani di dalam Tuhan, sampai nanti kita menuju kepada kehidupan yang sempurna di dalam
Kristus Yesus Tuhan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia mempunyai kemampuan untuk dapat mendengar suara Roh Kudus. Bagaimana kita dapat mendengar suara Roh Kudus? Ketika firman itu kita izinkan berbicara dalam hidup kita, bekerja, dan kita percaya dia dengan iman. Bukan dengan cara-cara yang lain, saudara ya. Tetap fokusnya kepada firman Allah, sebab firman itu akan berbicara dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti itu. Dan kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan di mana saya dan saudara sebagai anak-anak Allah memiliki tanggung jawab, ketaatan, serta ketulusan dalam kehidupan kita untuk berjalan di dalam melakukan kebenaran firman Allah. Jadi kalau dipenuhkan Roh Kudus itu berbicara bagaimana kita memiliki kemampuan dari Tuhan untuk mendengar suaranya. Dan Roh Kudus akan menolong kita. Sementara dipimpin oleh Roh Kudus adalah bagaimana saya dan saudara memiliki suatu tanggung jawab, memiliki ketaatan, memiliki ketulusan untuk berjalan pada jalan-jalan kebenaran. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, waktu kita ada dalam pemahaman ini, maka kita akan mengerti apakah saya sedang dipimpin oleh Roh Kudus, apakah saya dipenuhi Roh Kudus dalam perjalanan kehidupan saya mengiring Tuhan, dalam hal saya mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi saya. Nah, itu kita dapat alami, kita dapat rasakan, lihat dalam hidup kita. Hal yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa melihat, bahkan kita dapat mengalami sendiri pimpinan dari Roh Kudus itu adalah terlihat ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saya dan saudara adalah manusia yang sangat-sangat terbatas dalam segala hal. Nah, ketika kita ini adalah orang-orang yang terbatas dalam segala hal, tentu kita membutuhkan pribadi yang tidak terbatas agar kita dapat menjalani, melalui kehidupan yang begitu sukar, kehidupan yang begitu rumit dalam dunia ini. Dan pribadi itu adalah Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus begitu banyak memberikan peranan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan hal yang paling kita ingat, bagaimana dia memimpin kita, menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan kebenaran. Dan saya mau katakan tidak akan ada yang dapat membantah kebenaran. Bagian saya dan saudara percaya kepada kebenaran, bahwa Tuhan Yesus Kristus dialah kebenaran yang sesungguhnya. Yeremia 17 ayat yang kelima berkata bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bahkan Zakaria pasal yang keempat ayat yang keenam berkata, bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Kenapa? Manusia sangat terbatas kekuatannya. Jadi saya dan saudara sangat penting, sangat perlu bergantung sepenuhnya kepada pribadi yang tidak terbatas. Tuhan Yesus Kristus lewat Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan saudara dan saya, yang memimpin kita sampai saat ini. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal, saudara, itu harus terus terjadi dan dilakukan secara terus menerus. Kalau saya berkata itu menjadi satu gaya hidup kita, bahwa betapa bergantungnya kita kepada Dia. Dan tanpa Dia,
Firman Tuhan berkata pada ayat yang kita sudah baca, kita akan mati secara rohani. Kehidupan, perbuatan daging yang kita lakukan itu sesungguhnya itu adalah hal-hal yang kita coba lakukan dengan kekuatan kita. Dan firman Allah berkata kita akan mati ketika kita terus ada dalam posisi itu. Setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia memberi dirinya bukan dengan terpaksa, tapi memang dia mengerti bahwa dia tidak dapat melakukan hal apapun tanpa dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Kristus adalah sumber kekuatan kita. Yang paling teguh, dia adalah tempat perlindungan kita. Dan seluruh kehidupan kita ada di dalam kuasanya. Ayat 13 berkata, kehidupan daging yang mengandalkan kekuatannya sendiri akan mati. Tetapi hidup oleh Roh, dia sedang mematikan perbuatan-perbuatan daging. Jadi orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia sedang mematikan perbuatan-perbuatan daging dalam hidupnya. Galatia 5 ayat 19 sampai 20 firman Tuhan berkata di sana tentang perbuatan-perbuatan daging. Itu harus dimatikan. Dan kita mau hidup oleh Roh Kudus yang kita beri untuk memimpin kehidupan ini dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sampai nanti kepada kesempurnaan yang Tuhan janjikan. Yang kedua, saudara, bahwa bagaimana kita dapat mengalami kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu. Kita tidak lagi hidup dalam perhambaan. Ayat yang ke-15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Jadi orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak hidup dalam perbudakan. Perbudakan dosa, perbudakan perbuatan-perbuatan daging. Dia tidak ada lagi di area itu. Firman Allah berkata itu gak akan membuat kita menjadi budak ketakutan. Takut itu dosa. Tetapi roh yang menjadikan kita menjadi anak Allah. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, Allah memberi kita bukan roh ketakutan. Jadi orang yang mengalami pimpinan Roh Kudus tidak lagi hidup dalam perbudakan. Dia ada di dalam kebebasan. Sebab Tuhan di dalam Kristus Yesus sudah membebaskan kehidupannya dari dosa. Di mana ada Roh Allah, maka di sana ada kemerdekaan. Jadi dalam diri kita ada Roh Allah. Jika dalam diri kita ada Roh Allah, maka tidak ada lagi perbudakan. Dosa, tidak ada lagi perbuatan-perbuatan daging, sebab merdeka di dalam Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dosa dan semua keinginan daging tidak lagi seharusnya menguasai hidup kita. Sebab kita bukan lagi budak dosa. Kita anak Allah. Amin. Identitas kita jelas. Di dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Di dalam Kristus kita adalah anak-anak terang, anak-anak Allah, anak-anak kebenaran. Yang ketiga, hidupnya bersaksi dan menjadi kesaksian. Orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, maka hidupnya akan bersaksi dan hidupnya akan menjadi kesaksian. Ayat yang ke-16 berkata, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bersaksi dan menjadi saksi adalah dua hal yang begitu luar biasa. Powerful, saudara. Kekuatannya luar biasa. Kita Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 berkata, kalau Roh Kudus turun, kamu akan menjadi saksiku. Saksiku. Sebagai orang percaya, kita harus bersaksi.
Artinya menceritakan, menyampaikan, memberitakan kebenaran bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sementara ketika kita menjadi saksi, maka hidup kita ini ada dalam kebenaran, menjadi teladan, serta menjadi terang di mana kita ada. Lewat aktivitas kita, orang lain melihat kita dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Oleh sebab itu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau sampai saat ini kita kuat, semua karena kasih karunia Tuhan. Mari kita bersama memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hal mengerjakan keselamatan bukanlah hal yang mudah, tetapi ketika kita beri dan izinkan Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kita, maka Roh itu yang akan menuntun kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Tuhan Yesus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita mengerti bahwa apa yang Tuhan kehendaki adalah agar tujuan-tujuannya dari semula terlaksana dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus memimpin kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami Tuhan untuk memberi diri dan bergantung sepenuhnya, sebab kami adalah orang-orang yang begitu terbatas dalam segala hal. Namun kami percaya ada Roh yang tidak terbatas berdiam di dalam diri kami, yang akan menuntun kami, membimbing kami sampai kami melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidup ini lakukan, sehingga tujuan-tujuan ilahi terlaksanalah dalam kehidupan ini. Terpujilah Tuhan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.